Waqad taqarrara anna mani'a zakati qarinu tarikis salati bil syarri wa qad qatala Abu Bakr radhiyallahu anhu mani'iz zakati wa sammahum ahlar riddah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur pada Allah segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul bersama-sama melanjutkan pembacaan kita Risalatul Muawanah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali. Pada minggu kemarin kita baca bersama-sama tentang zakat, yang itu jika kita punya harta yang wajib dizakati, yang minggu kemarin ada kita bahas 6 macam, dianjurkan cepat-cepat dipisahkan harta zakat tersebut. Jadi kalau sudah sampai batasannya, waktunya, batasan jumlahnya dipisahkan. Kemudian cepat-cepat dikeluarkan, dibagikan bagi orang-orang yang berhak. Jangan asal bagi, jangan asal kasih orang, diatur, cari orang yang betul-betul berhak. Jangan bagi tanpa niat, kasih, dihitung, oh jumlahnya sekian, itu zakat ulun. Jangan, harus niat. Makanya sudah dianjurkan dipisahkan dulu, ini duit zakat saya, diniati, biar yakin, biar aman, baru dikeluarkan. Dan juga jangan sampai memberi orang yang nggak berhak, sedangkan kita tahu dia tidak berhak. Ada orang nggak berhak zakat, bukan dari golongan 8 yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita main kasih aja, kita tahu itu nggak berhak, nggak sah zakat kita. Jadinya sodakoh aja, kita masih tetap punya tanggungan zakat. Kemudian yang terakhir kita baca, jangan juga memberikan zakat atau membagikan zakat ala muqtadal hawa, sesuai keinginan hawa nafsu, semau nafsunya. Bagaimana itu contohnya bagi zakat sesuai nafsu? Contohnya adalah kita ngasih orang, kita memberi hanya orang-orang yang kita ngambil manfaat daripada mereka. Saya ini senang sama dia karena dia suka ngambil dia suka bantu-bantu saya kasih zakat. Oh ini kalau dikasih zakat dia bakal nurut sama saya, dikasih zakat. Jadi zakatnya bukan membantu orang fakir, orang miskin, bukan, cari keuntungan. Oh ini kalau saya kasih zakat nanti saya bakal dicintai, saya bakal dipuji. Ya, cari manfaat. Nah ini yang seperti ini, hati-hati. Ya, Nabi Muhammad mengatakan, la yakhruju minad dunya hatta yu'adzibahu Allahu bimalihi. Orang yang membagikan zakat dengan cara macam ini, ngasih zakatnya karena hawa nafsu, sesuai dengan nafsunya dia, semaunya, bukan karena kemaslahatan. Orang-orangnya semaunya. Yang seperti ini nggak akan keluar dari dunia kecuali akan diadab oleh Allah dengan hartanya dia. Akan disiksa oleh Allah dengan hartanya. Ya, semacam-macam disiksa dengan harta. Contohnya hartanya bikin sakit, hartanya bikin susah, hartanya bikin perpecahan keluarga, hartanya bikin anak durhaka, bikin istri durhaka. Nah ini hati-hati, jangan sembarangan. Beliau mengatakan, melanjutkan sekarang, wa idza kana hadza halaman yukhrijuha. Jika ini tadi yang akan diadab oleh Allah, sebelum mati akan diadab dengan uangnya dia, hartanya dia, itu keadaan man yukhrijuha, orang yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan duit zakat, bukan enggak mengeluarkan duit zakat ala ghairil wajhil masyru', tetapi bukan dengan aturan yang disyariatkan, bukan dengan cara yang disyariatkan, tapi mengeluarkan caranya yang enggak baik. Fakaifa yakunu halu man la yukhrijuz zakati man yukhrijuz zakata ra'san. Lalu kata beliau, bagaimana keadaan orang yang memang sama sekali nggak mengeluarkan zakat?
Yang zakat dengan cara yang nggak baik, yang salah, diadab oleh Allah. Apalagi yang sama sekali tidak zakat. Oleh karena itu, makanya kita wajib belajar. Sampean punya harta jenis apa? Tanya sama ustaz. Tanya sama ustaz yang benar-benar paham fikih. Zakat itu nggak berat hadirin. Zakat nggak berat, nggak susah. Kita tuh cuma perlu belajar, faham, ketemu nanti caranya. Dan zakat tuh sedikit. Kesalahan kita tuh memang karena kita nggak mau belajar. Jadi kita nggak tahu harta kita wajib zakat atau enggak. Atau belajarnya asal-asalan. Sehingga ngerasa zakat itu berat. Berapa banyak orang yang dengar zakat tapi nggak ngerti. Dikira zakat itu semua hartanya dizakati. Kan banyak. Akhirnya dia ngerasa keberatan. Habib, saya kalau zakat susah. Sekarang lagi nggak lancar kerjaan. Kan banyak orang begitu. Memang zakat pian berapa? Dia hitung zakatnya. Banyak benar. Ternyata yang dihitung, rumahnya dihitung, mobilnya dihitung, tanah-tanahnya dihitung seberataan. Loh, kan sebenarnya sudah kita bahaskan 6 zakat, 6 harta itu. Nah, rumah yang dipakai nggak usah dihitung karena itu properti yang digunakan. Nah, punya mobil misal, nggak usah dihitung zakat kecuali pian berjual beli mobil, jualan. Punya tanahnya kalau nggak diapa-apakan aset, mau dijual nggak laku kadang-kadang belum wajib zakat masih. Nah itu perlu diperhatikan ya. Kadang-kadang tuh orang nggak paham begitu. Jadi ngerasa zakat berat. Dia nganggap kerjaannya lagi gagal, asetnya banyak. Yang dia hitung zakat dari seluruh aset. Tidak semua aset wajib dizakati. Nah ini perlu diperhatikan. Biasanya karena itu kunci utamanya kita nggak belajar. Makanya berat mengeluarkan zakat karena kita nggak tahu. Ya, karena kita nggak tahu jenis zakatnya apa atau merasa keberatan zakatnya. Nah ada lagi permasalahan kedua, masalah hati ini. Apa itu? Cinta dunia. Kalau ini walaupun tahu ilmunya tetap aja kada zakat. Dan ini malah bahaya ini kalau udah cinta dunia walaupun alim, kadang mengeluarkan zakat. Bahkan ini kalau udah kena mahabbah dunia, walaupun jadi ulama, bukannya zakat malah cari zakat kadang-kadang. Kenapa? Karena mahabbah kepada dunia. Coba kita lihat, naudzubillah, kadang-kadang tuh ada orang mampu, dia wajib zakat. Tapi mahabbah sama dunia, bukannya mengeluarkan zakat, malah mencari zakat buat dirinya. Nunggu zakatnya, walaupun dia kada berhak. Walaupun dia kada berhak, apalagi nanti pakai madhab lain. Memang yang kadang ada memang madhabnya. Cuman dasarnya bukan karena fikih, karena mahabbah kepada dunia. Nah ini berbahaya macam ini, kita perlu jaga diri kita. Belajar, tanya sama ustadz. Yang punya pekerjaan, tanyanya tuh pribadi, enak jadi jelas detail. Yang punya kerjaan apa? Tanya ustadz, saya begini, wajib zakat nggak? Jangan asal tanya sama sembarang orang ya. Tanya yang jelas. Kalau bisa sambil baca kitab lebih aman, lebih enak. Jadi terjamin. Banyak ustadz-ustadz yang ahli fikih banyak, datangi, tanya. Biar pas. Kalau wajib keluarkan, nggak wajib nanti sirin ngasih tahu nggak wajib zakat. Nah tinggal kalau kepengen berbuat baik, sodakoh. Karena kalau nggak wajib zakat, aman biar nggak perlu zakat. Tinggal kalau mau mendapat pahala, sedekah. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang yang mengeluarkan zakat ini adalah orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, dengan kebaikan. Maka perdagangan mereka tidak akan mendapatkan untung dan mereka nggak akan dapat hidayah. Mereka nggak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang macam ini yang nggak mau zakat adalah orang yang menjual agama mereka. Sudah dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam baik, dia malah bertukar, dia malah jual karena ninggalkan zakat. Dia ganti hidayah Allah dengan kesesatan. Udah bagus-bagus Islam, dikasih hidayah masuk Islam, dia malah menukar keislamannya menuju kepada kesesatan. Makanya Imam Haddad mengatakan taqarrara anna mani'az zakati, telah ditakrirkan, ditetapkan oleh agama kita bahwa orang yang enggak mau mengeluarkan zakat
Qarinu tarikis salati. Itu temannya atau sekelas sama dengan orang yang nggak sholat. Fisyarri, pada kejelekan. Yang kada zakat sama orang yang kada sholat. Karena dua-duanya rukun Islam. Dua-duanya rukun Islam. Yang nggak mau zakat sama seperti orang yang nggak mau sholat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qad qatala, beliau memerangi mani'iz zakah, orang yang enggak mau mengeluarkan zakat. Setelah Rasulullah meninggal ada beberapa kelompok ahlur riddah. Ya, ahlur riddah. Ya, mereka murtad karena enggak mau zakat. Itu dikasih nama sama Sayyidina Abu Bakar ahlur riddah. Rasulullah meninggal, dia ngomong kita enggak mau lagi mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu bukan buat Nabi Muhammad, zakat itu perintah agama. Cuman begitulah mereka, karena imannya yang lemah, karena kelalaian mereka, akhirnya nggak mau zakat. Akhirnya diberi nama, namanya apa mereka? Golongan orang-orang murtad. Dihitung murtad, karena nggak mau mengeluarkan zakat. Nah, zakat begini hadirin ya. Kalau jenis zakat yang mutawatir, yang sabata bidalil mutawatir, yang sabit dengan dalil mutawatir, yang ingkarnya hukumnya murtad kafir. Seperti zakat emas dan perak, zakat pertanian, pokoknya secara global itu yang ingkar hukumnya murtad. Kecuali zakat tijarah. Zakat tijarah itu sabata bidalil sabata bidalil fard. Dalilnya itu bukan dalil mutawatir, bi hadithi ahad, dengan hadis ahad. Yang ingkar zakat tijarah haram, dosa, tapi nggak murtad. Ulama menjelaskan dengan detail ya, karena murtad ini nggak main-main. Tapi ingkar dengan zakat yang lain murtad sudah. Bahaya. Walaupun dia ngeluarin zakat. Nggak percaya zakat wajib, walaupun dia mengeluarkan zakat, murtad. Ulun kada percaya zakat itu wajib, tapi ulun mengeluarkan double lagi zakatnya. Naudzubillah, murtad tetap. Masalahnya tuh ketidakpercayaannya dia. Ya. Aman lam yakun musaddiqan fi qalbihi fahuwa kafir. Nabi Muhammad bin Zain ketika menyebutkan rukun Islam, setelah itu beliau katakan yang tidak percaya dengan hatinya, dia kafir. Walaupun ngerjakan, apalagi nggak kerjakan. Nah, ini perlu kita jaga ya. Hati-hati. Zakat ini bukan main-main. Ini barengannya sholat, sama seperti sholat. Pokoknya rukun Islam itu jangan main-main. Nanti juga kita akan lanjut tentang puasa dan tentang haji. Sama, semuanya nggak boleh main-main. Ini rukun Islam kita. Kalau ini salah, ini diingkari, bukan sembarang dosa, murtad, bisa keluar dari imam kalau tidak percaya atau ingkar. Nah, itu kemarin sudah dijelaskan tentang zakat dan bagaimana adab awalnya. Lalu ditambahkan sekarang oleh beliau, wa alaika bi ikhraji zakatil fitri. Dan juga wajib atas kamu mengeluarkan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Atau biasa disebut di fikih zakat badan. Karena tolak ukurnya orang. Kalau zakat harta, tolak ukurnya hartanya. Punya harta sekian, wajib zakat dari hartanya. Kalau zakat fitrah tuh hitungannya per orang. Satu orang, satu sok. Hitungannya begitu. Walaupun kayanya macam apa, hitungannya per orang. Zakat fitrah tuh hitungannya cuma per orang. Jadi walaupun dia punya duit berapa banyaknya, pokoknya hitungannya per orang satu sok. 2,5 kilo. Ya. Berapa? Kalau di Basnas 2,6 ya. Berapa? Kemarin dia 2,7. Udah 7,5 berarti ya. Ya, sekitar 6,25. 6 on 25. Ya itu adalah kalau hitungan seperti ini dulu pernah kita bahas ya. Apa namanya? Bukan. Dulu pernah kita bahas ada khilaf ulama. Ya, ada khilaf ulama dari segi jumlah. Paling kecil-kecilnya ketemunya satu mud itu 540 gram. 540 gram. Nah, kita sudah digenapkan kalau nggak salah jadi 650 ya. 6 on setengah. Kalau 625 jadinya 2,5 kilo. Kalau 650 jadinya 2,6 masih. Berapa kita? Zakat fitrah kemarin berapa? Di masjid di sini berapa? Kalau ikut Basnas
Panitia masjidnya lupa. 3 liter setengah. Ya, bukan 3 liter setengah, 3 liter setengah. Ya, 3 liter setengah. 3 liter setengah dibagi 4. Ya, banyak. 8. Okay. Nah, intinya itu dia keluar. Kalau 3 liter setengah itu literan. Memang harusnya itu beras hitungannya pakainya liter sebetulnya. Pakainya takaran, bukan pakai timbangan. Bukan pakai kilo, pakainya timbangan. Bukan pakai timbangan, pakainya takaran. Pakainya takaran. Jadi pakai bahasa Arab itu makanya hitungannya pakainya mud atau satu mud. Soalnya kenapa? Ini ada benda yang zamannya Rasulullah hitungannya itu ditakar, ada yang hitungannya ditimbang. Nah, kalau yang hitungannya ditimbang, ikut cara zakatnya Rasulullah SAW, pakainya timbangan. Tapi kalau yang hitungannya takaran, di zamannya Rasulullah pakainya takaran, kata ulama, maka hitungannya kita pun juga pakai takaran. Okay. Makanya zakat itu karena pakainya takaran, kilonya itu berbeda-beda, kurang lebih. Kilonya itu berbeda-beda. Apalagi kayak gandum, kalau nggak salah lebih ringan ya, lebih ringan daripada beras. Sehingga hasil kilonya bisa lebih kecil. Bisa lebih kecil. Keluarkan zakat fitrah atau zakat badan. Anka dari dirimu, wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu, dan atas setiap orang yang wajib kamu nafkahi. Ya, artinya yang wajib bagimu nafkah mereka. Wa dzalika in istata'ta, dan itu jika kamu mampu. Kalau zakat harta kan pian punya harta sekian, nisabnya berapa dikeluarkan dari ini zakatnya. Tapi kalau zakat fitrah, kita wajib mengeluarkan dari diri kita pribadi. Satu zakat, satu sok tadi, 3 liter setengah. Begitu juga orang yang wajib kita nafkahi. Istri, anak, orang tua kalau masuk kategori yang wajib dinafkahi. Orang yang wajib dinafkahi, di bawah nafkah kita yang mengeluarkan zakat mereka. Di bawah tanggungan kita, tanggungan wajib syariat ya. Nah. Ada 5 orang, berarti kita mengeluarkan hitungan 5 zakat fitrah. Cukup anunya aja, yang mengeluarkan yang niat, yang lain nggak usah, nggak apa-apa. Maksudnya satu orang yang mengeluarkan. Saya punya anak, punya istri, cukup saya aja. Walaupun nggak ada masalah, bagus-bagus aja. Istri suruh niat, anak suruh niat. Biasanya di sini ada kumpul, megang bareng-bareng berasnya. Nah, kalau dari segi belajar, dari segi biar anak itu ikut ngerasakan mengeluarkan zakat, latih dari kecil, baik-baik aja. Baik-baik aja. Walaupun kadang perlu dipegang, didoain juga, kadang perlu. Nggak wajib, yang penting nih niat. Cuman itu adat bagus saja. Kadang-kadang kalau ke masjid malah didoakan nanti sama panitianya. Ya, walaupun dia udah niat dari rumah, cukup aja ngasih. Ini zakat ulun, bulik, apa sah aja. Yang penting udah niat. Cuman dibimbing ulang di masjid. Kadang-kadang nggak semua orang paham, sehingga dibimbing lagi niatnya biar kada salah. Bagus saja itu caranya. Kita wajib zakat fitrah bagi diri kita, keluarga kita. Ya, itu jika kita mampu. Kapan zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang hidup di sebagian Ramadan dan sebagian dari Syawal. Artinya kalau ada bayi lahir sebelum maghrib, lahir kan berarti dapat Ramadan, lalu maghribnya kan takbiran ganti bulan Syawal, hidup sampai malam, berarti bayi tadi wajib dizakati. Ya, kalau lahirnya habis maghrib kada ada zakat, karena dia nggak ikut Ramadan. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Jadi kalau ada istri lahiran pas 1 jam sebelum maghrib, setengah jam sebelum maghrib, 5 menit sebelum maghrib, nah, lahiran, terus maghrib takbiran, masuk hari raya. Nah, karena anak kita tadi dapat Ramadan, dan sekarang malamnya dapat hari raya, dia wajib zakat. Orang tuanya yang wajib menzakati. Kalau anak masih belum bisa apa-apa, tapi orang tuanya wajib menzakati. Nah, begitu juga kebalikannya. Kalau nggak hidup masa itu nggak ada zakat. Ada orang masuk Ramadan sebelum malam hari raya meninggal, nggak ada zakat.
Ada orang tua meninggal, ada keluarga ulama meninggal pas tengah-tengah Ramadan. Kayak apa? Wajib zakat enggak? Enggak ada. Wajib diqodoi zakatnya lah. Zakat fitrah bulan itu ya. Enggak ada, karena dia enggak wajib. Cuman kalau dia mau mengeluarkan, masuk kategori sedekah. Masuk kategori sedekah. Nah, itu wajibnya zakat. Mengeluarkan, ya, yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang hidup sebelum Ramadan dan mendapati sebagian dari malam Syawal. Walaupun malamnya mati, malamnya meninggal dunia, malam takbiran. Nah, kalau kayak gini wajib zakat. Ada orang malam hari raya meninggal dunia, wajib zakat. Kalau belum mengeluarkan zakat, mesti dikeluarkan dari hartanya. Sebelum dibagi waris, itu diambil dulu zakat. Nanti kita akan bahas itu masalah pembagian waris. Jadi orang tuh sebelum bagi waris dilihat dulu ada wajib zakat nggak, ada wajib syar'i nggak, diambil dulu dari hartanya, baru sisanya terakhir dibagi waris. Kalau ada orang malam hari raya meninggal dan dia mampu untuk zakat, diambil dari hartanya, dikeluarkan zakat. Zakat paling afdol dikeluarkan setelah subuh hari raya sebelum sholat Id. Paling afdol. Kalau wajibnya mulai wajib zakat habis maghrib. Setelah maghrib baru wajib. Afdolnya antara subuh sama sholat hari raya. Kalau bolehnya dari awal bulan Ramadan sudah boleh. Kalau habis subuh itu agak susah ya kayaknya ya. Kalau pribadi mungkin masih bisa lah. Sebelum ke masjid mampir ke rumah tetangga yang nggak mampu, turunkan, masih bisa. Tapi susah. Apalagi kalau buat masjid kadang-kadang nggak mampu itu kayak gitu, susah. Orang yang sehari sebelum hari raya aja udah pusing. Nah, kan begitu kan? Sehari sebelum hari raya aja udah mepet. Kadang-kadang di masjid itu saking pusingnya, kalau udah malam hari raya, udah pusing, udah dibagi kelebihan, kan kadang-kadang ada begitu, over zakatnya. Datang ke satu tempat, turun akan semua, di drop. Nah, itu hati-hati ya, jangan sembarangan drop ke tempat salah, nggak sah. Taruh di pesantren. Kalau di pesantrennya orang-orang yang berhak menerima zakat, sah. Kalau di pesantrennya orang-orang yang nggak berhak, nggak sah zakatnya. Tanggung jawab para amil. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Makanya amil harus belajar. Nah, minta instruksi dari ustadz setempat, dari guru setempat, dari basnas, itu ada aturannya. Perhatikan. Jangan nanti misal kebingungan mau taruh di mana, main drop aja, susah. Kembali ke pembahasan tadi. Jadi memang agak repot kalau mau pagi hari raya, susah. Nah, cuman itu afdol, di fikih begitu. Nah, boleh dari awal bulan Ramadan. Kalau hukum fikihnya boleh dari awal bulan Ramadan. Ini ada beberapa, bukan fatwa sih, beberapa afkar, dan mungkin dilihat dari segi maslahat dari beberapa ulama. Kalau di daerah tersebut, ketika Ramadan banyak orang kelaparan, dan sampean ibaratnya tuh mau ngebantu makan susah, duitnya ada tapi buat zakat nanti, ibaratnya begitu. Ya, nggak apa-apa deh ngeluarin zakat dari awal Ramadan. Daripada nunggu Lebaran nanti mereka laparnya dari pertengahan Ramadan. Nanti pas Lebaran bukan cuma kenyang, berlebihan beras. Kan orang fakir kadang-kadang tuh dapat beras pas malam hari raya banyak, tapi pas Ramadan susah. Nah, ini dilihat keadaan, bisa jadi afdol keadaan pribadi ngasih di bulan Ramadan. Kada usah nunggu akhir Ramadan, Gen. Kelawasan. Ini orang udah lapar. Kasih zakat sekarang, jangan nunggu nanti. Tapi saya kepengennya afdol. Nah, lebih afdol lagi gini. Di Ramadan pian ngeluarkan sedekah. Nanti hari raya ngeluarkan lagi zakat. Paling afdol begitu. Syukur-syukur tiap hari kasih orang makan. Nah, mudah-mudahan diberi rezeki yang lancar Allah SWT. Kalau rezeki lancar, aminnya kuat-kuat. Okay. Tapi buat zakat ya, buat berbagi dengan orang-orang yang memerlukan, buat yang wajib. Zakat fitrah itu membersihkan sisa-sisa kotoran-kotoran kita, hal-hal haram. Nah, begitu tadi ya, zakat fitrah mungkin dengan ringkasnya seperti itu. Nah, ada beberapa masail, kalau nggak salah sudah sempat kita baca.
sempat kita baca waktu itu pas bulan Ramadan. Oke. Jadi nanti ada bab fikihnya lah, kita bahas lagi dengan detail. Mungkin kalau di sekitar kita ini masalah paling penting tuh ada yang zakat pakai uang, ada yang zakat pakai beras. Mana yang benar? Kalau fikih Syafi'i harus pakai makanan pokok setempat. Ya, makanan pokok daerah tersebut atau yang lebih tinggi itu boleh. Misal di tempat kita makanan pokoknya apa? Beras. Dia nggak boleh mengeluarkan zakat makanan pokok yang tingkatannya di bawah beras. Tapi kalau di atas beras boleh, seperti gandum. Gandum itu tingkatannya di atas beras. Boleh biar mengeluarkan zakat dengan itu. Cuman lebih afdol ya dilihat kebutuhan hajat setempat. Kalau pakai uang boleh nggak? Pakai uang boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Boleh. Dihitungnya gimana? Ada hitungan Basnas pian terima jadi ada. Cuman ini hitungan yang paling bagus, yang paling hati-hati. Kalau mau zakat pakai uang, jangan ngitung beras, karena di Abu Hanifah itu mu'tamadnya mereka boleh zakat cuman pakai gandum, kurma, anggur dan susu. Jumlahnya 3,8 kilo. Kalau kita kan 2,7. Jumlahnya lebih banyak daripada kita. Jadi kalau pakai uang otomatis lebih mahal. Hitung aja nanti berapa. Saya nggak tahu, nggak hafal itu harganya. Kalikan aja misal gandum 3,8 kilo berapa harganya. Kalau beras 3,5 liter mungkin dapat 50.000 misal. Kalau gandum 3,8 kilo dapatnya bisa 100 ribuan mungkin. Nah, kalau mau pakai uang ikut hitungannya Abu Hanifah. Lebih hati-hati. Habib, saya maunya pakai uang tapi jumlahnya jumlah Syafi'i. Kenapa? Lebih murah. Boleh nggak kayak gini? Itu namanya talfik sebetulnya ya. Ikut Abu Hanifah uangnya. Ikut Imam Syafi'i jumlahnya. Cari ulama yang bisa kredit uang, katanya. Jangan talfik. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan, untuk hati-hati. Ya lain kalau duitnya pas-pasan daripada enggak. Yang penting ada ulama yang memperbolehkan asal mengeluarkan zakat, enggak apa-apa. Wa 'alaika bil iktsari minas shadaqati wa bit tasadduqi 'alal arhamil muhtajin wa ahlil khairil mukillin khususan fa inna shadaqata tazku wa yazidu thawabuha bi wad'iha fi mithli hadhil mawadhi'. Selain zakat wajib, entah itu zakat harta dan zakat fitrah, beliau menganjurkan lagi bil iktar, memperbanyak minas sedekah, dari sedekah. Sering-sering sedekah. Dan sedekah kepada arham, kerabat, al-muhtajin, yang memerlukan. Kalau sedekah kepada kerabat bagus, afdol. Cari yang memerlukan. Paling bagus gitu, cari kerabat yang memerlukan. Begitu juga ahlal khairil mugillin khususan, orang-orang baik yang sempit rezekinya. Lebih afdal lagi, cari orang-orang baik, orang-orang soleh yang mereka sempit rezekinya, yang fakir, khususnya mereka. Oh, ini akan dapat pahala banyak. Tazku wa yazidu thawabuha, akan tambah berkah, tambah banyak pahalanya. Biwad'iha fi mithli hadhil mawadhi'. Jika sedekah tadi diletakkan di tempat-tempat macam ini. Jadi ada perkataan ulama, kalau nggak salah Imam Suyuti ya. Sedekah itu kalau diberikan kepada orang biasa muhtaj yang nggak ada hubungan apa-apa, pahalanya 10 kali 10. Banyak ya, pahalanya kali 10. Orang yang sehat, sahih tapi muhtaj perlu. Kalau diberikan kepada ahlul bala, orang yang kena bala, orang buta yang muhtaj, pahalanya meningkat. Ya, pahalanya meningkat jadi 90 kali lipat. Pahalanya meningkat jadi 90. Kalau diberikan kepada orang tua yang muhtaj, yang memerlukan, pahalanya 900. Ya, 900, lebih tinggi lagi. Dan lebih tinggi lagi, paling tinggi kalau diberikan kepada orang soleh yang memerlukan. Kalau nggak salah pahalanya 900.000. Jauh bedanya ya, jauh bedanya. Memang paling afdol itu nggak ada lain.
memberikan kepada orang yang soleh. Kenapa? Sebetulnya kalau pian ngasih orang soleh, pian nggak, duit ini nggak dipakai buat pribadi. Orang soleh itu duitnya dibagikan juga untuk maslahat umat. Jadi ibarat kata tuh cuma titip aja, dipakai untuk kebaikan. Tapi untuk ulama orang soleh, seperti yang kita bahas sebelumnya juga pernah bulan Ramadan, walaupun mereka fakir, walaupun mereka miskin, jangan ngasih zakat dan juga jangan ngasih sedekah. Kenapa? Ta'adduban adab. Kasihnya apa? Hadiah. Memang banyak, ada fatwa-fatwa yang memperbolehkan kasih zakat boleh. Kalau fakir ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Cuman lihat contoh Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad SAW itu beliau kalau dikasih hadiah nerima. Kalau dikasih sedekah diterima tapi dikasihkan orang, dia nggak ikut makan. Kenapa? Memang khususiyahnya beliau, khususiyahnya Nabi Muhammad. Begitu juga beliau mengatakan sedekah ini dilarang untuk ahli baitku, keluargaku. Sayyidina Hasan itu pernah lagi main ke masjid, ada kurma sedekah, diambil, dimakan sama beliau. Langsung diambil sama Rasulullah, dimuntahkan. Gak boleh makan sedekah. Kenapa? Orang-orang ketika suci ada yang memang dilarang oleh Allah SWT. Seperti Ahlul Bait, keluarganya Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu nggak boleh menerima zakat atau sedekah. Nggak boleh. Ada perbedaan pendapat ulama, memang ada. Ada ulama yang mengatakan Ahlul Bait nggak boleh menerima zakat kan dulu dapat khumsul khumus, ada di fikih itu. Sekarang ada yang bilang boleh, adalah khilaf. Di antara khilaf itu mungkin yang paling masuk akal kaulnya Abu Yusuf Al-Hanafi. Agak condong ke situ kita. Apa kaulnya Abu Yusuf? Kata Abu Yusuf begini, zakat Ahlul Bait dikeluarkan untuk Ahlul Bait. Soalnya kan ada yang beralasan Ahlul Bait akhir zaman kan banyak yang fakir, banyak yang miskin. Kalau nggak boleh dikasih zakat, kesian mereka. Nah, ikut kaulnya Abu Yusuf. Ahlul Bait memberi kepada Ahlul Bait. Itu mentok-mentoknya. Paling waroknya itu mentoknya di situ. Tapi lebih afdal lagi untuk orang Ahlul Baitnya diajarkan warok, hati-hati. Makanya Sayyidina Hasan aja contohnya sampai dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebetulnya kisah tadi cuma menunjukkan kita, saya nyampaikan kepada kita tuh menunjukkan bahwa lebih afdol untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, begitu juga dikasihkan guru-guru kita, kan Rasulullah itu guru-gurunya sahabat, gurunya umat. Masa sih dikasih zakat? Pantas gak sih orang-orang yang membimbing kita, yang membimbing kebaikan kepada kita, kita kasih dari kotoran harta kita? Hadiah. Berilah hadiah. Gak ada masalah, Habib, pahalanya kan beda. Hadirin, pahala itu tergantung tadi kegunaannya, tergantung niat dan adab kita. Bisa jadi kadang-kadang ini kata namanya hadiah, tapi pahalanya jauh lebih besar. Nah, keluarkan seperti itu ya. Dan cari orang-orang soleh. Cari orang-orang soleh. Walaupun bukan ulama, misal arahkan zakat kepada mereka. Nomor 1, maaf, sedekah. Nah, apalagi orang solehnya memerlukan hajat, nggak apa-apa zakat buat mereka. Ya, orang miskin, orang solehnya fakir, miskin, berhak menerima zakat, kasih. Orang-orang baik. Nah, yang hadiah tadi khusus ulama, guru, ya. Nah, itu seperti itu. Kenapa? Tadi penghormatan saja. Ingat, ini tidak wajib ya, tidak wajib. Adab. Kalau ulamanya miskin, fakir, boleh mengeluarkan zakat bagi mereka, sah-sah saja. Cuman ini adab saja. Nah, hadirin, ini kita dianjurkan seperti itu. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak zakat. Kenapa? Membawa keberkahan pada harta kita. Ini omongan ini bukan menyuruh sampean zakat kepada orang tertentu, bukan ngomong saya ngomong begini bukan nyuruh pian sedekah kepada orang tertentu atau kepada saya, enggak. Ulama tuh siapapun juga orangnya, ketika dakwah ngebahas bab sedekah, ada satu hal yang bahaya di situ. Orang tuh kalau pas bahas sedekah, ada satu hal bahaya. Apa? Memikirkan gimana caranya orang sedekahnya ke ulun. Itu penyakit itu.
Itu penyakit berbahaya. Nah, makanya Ulu sengaja ngomongkan gini, mudah-mudahan biar nggak ada di pikiran Ulu, biar keluar. Nah, karena kita nih sekalian bukan belajar ya. Saya sampean bukan belajar sama saya. Kita belajar bersama. Jadi ini hal yang berbahaya. Mungkin biantun ada yang ngajar-ngajar nanti di luaran. Biasanya orang tuh kalau ngajar bab sodako, pasti target utamanya itu ngarahnya kepada dia. Kenapa? Setan datang, goda. Justru ketika belajar bab sodako itu keluar dari pengajian, yang paling dulu sodako adalah yang ngajar. Yang paling dulu sodako adalah yang menyampaikan. Kenapa? Wajib mengamalkan ilmu. Imam Hasan Al-Basri pernah diminta ceramah tentang memerdekakan budak. Ya kan sodako berat itu. Diminta. Karena ada satu kampung masih banyak budak di situ. Imam, tolong di kampung ini perlu dinasehati tentang memerdekakan budak. Kan itu bagian sodako. Mahal lagi ya. Budak itu kada murah. Akhirnya lama nggak bahas-bahas tentang budak. Sampai suatu saat akhirnya beliau ceramah juga tentang fadilah keistimewaan memerdekakan budak. Selesai ceramah langsung orang-orang yang punya budak itu memerdekakan budaknya. Pulang, hei budakku kamu aku merdekakan. Ada yang dikasih duit, budakku kamu aku merdekakan. Wah, sampai budak-budak pada seneng. Salah satu orang di situ ada yang protes ke Imam Hasan. Imam, kenapa kada dari dulu biar ngomong begini? Kan udah ulun padai dulu. Coba dari dulu, ini kesian udah berapa lama. Coba dari dulu kan merdekanya udah lawas. Kan ibarat kata tuh dia udah ngomong, udah nyampaikan ke Imam Hasan. Udah nyampaikan, kenapa kok baru sekarang? Coba dari ulun ngasih tahu tahun kemarin mungkin sampean langsung ngomong merdeka semua udah. Apa kata beliau? Kalau saya ngomongnya dulu belum tentu atharnya sama seperti sekarang. Kenapa? Karena saya belum pernah memerdekakan budak. Jadi setelah kamu kasih tahu, saya nabung. Ini ulama yang nggak begawi, yang bukan kayak orang-orang kayak kita. Nabung, nyimpen uang, berusaha untuk praktek dulu. Beliau ini orangnya waro, suhud. Dapat duit, beli budak, dimerdekakan, baru berani ceramah. Ya beneran ada efeknya. Ada efeknya. Kalau sekarang kebalik. Ya. Malah bukan nasihati diri sendiri, malah menarik dari orang. Nah ini hal yang paling berbahaya bab sodako itu seperti itu ya. Nah, hal paling berbahaya di bab sodako seperti itu. Sodako cari orang sekitar. Dan ingat-ingat bab kemarin tuh penting sekali sebetulnya. Sodako itu bukan asal ngasih. Nah, zakat kan kemarin jelas hukumnya wajib. Ini sodako misal. Kita tuh sering sodako, tapi bahasanya dibikin happy-happy, senang-senang. Ayo, ulun ini kepengen berjalanan, kepengen asik-asik rame-rame, ajak teman, ayo ikut ulun, kita jalan. Kenapa? Ulun sodako sama dia. Padahal aslinya mau nongkrong, cuman pakai bahasa sodako. Nah itu ya beda ya. Beda sampai ngasih makan orang yang benar-benar kelaparan, sama memberi makan orang sekedar duduk-duduk asik-asikan. Beda sampean menyenangkan anak yatim yang susah. Kan ada tuh anak yatim atau keluarga yang fakir, yang miskin, disenengin betulan. Sama beda, dia seneng-seneng sama kawan dengan alasan sodako. Beda. Jadi kita perlu perhatikan itu ya. Kadang-kadang tuh kita kayaknya berbagi sama orang, padahal sebetulnya kita mau happy-happy. Sodako tuh arahkan kepada orang yang paling perlu. Dimulai dari tetangga dulu, paling dekat. Syukur-syukur ada keluarga dan dia tetangga, dapatnya dua. Sodakoh alal arham, sodakotun wasilah. Sodakoh untuk keluarga kerabat dapatnya dua pahala, sodakoh dan silaturahim. Itu nomor satu. Syukur-syukur kerabatnya itu kerabat dan tetangga. Oh ini paling afdal sudah. Kalau ada kerabat, dia tetangga dapat tiga berarti. Ya sodakoh dapat, kerabat, silaturahim dapat, dan dia dapat ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Itu sedekah paling bagus begitu. Lihat sekitar, jangan tutup mata, jangan cari orang fakir dari internet. Nah, banyak yang memerlukan di internet, banyak, bukan berarti jelek, bagus, cuman utamakan sekitar.
Karena kadang-kadang yang di samping rumah kita tuh tetangga tuh, kadang ada yang mengumpulkan donasi buat mereka, nggak ada. Orang-orang fakir sekitar kita tuh nggak ada yang mengumpulkan donasi buat mereka. Sampai lihat banyak di jalan-jalan kaki di sekitar kita nih, orang nanti ibu-ibu tua mengumpulkan apa namanya tuh barang bekas, dapat sehari 10.000, 20.000. Adalah yang ngumpul donasi buat mereka. Ada. Banyak orang-orang fakir miskin sekitar kita. Orang yang 1 hari 2 hari kerja cukup buat makan 1 kali. Ada. Ini malah nggak ada yang memperhatikan karena nggak diviralkan. Kadang usah diviralkan memang. Nggak perlu biar memviralkan mereka. Yang perlu kan apa? Bantu, tolong. Nah itu diutamakan yang seperti ini karena mereka adalah hajah akrab. Orang yang punya hajat yang paling dekat dengan kita. Jadi dengan sodakoh tadi, dengan banyak sodakoh tersebut, harta kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah banyak, walaupun jumlahnya mungkin tetap. Ya, tambah banyak itu bukan berarti hitungannya tambah banyak. Bisa jadi tambah banyak, tapi minim-minimnya tambah banyak itu artinya banyak kegunaannya. Harusnya 1 juta bisanya buat ini, karena pian sodako bisa buat 3 kali lipat. Ulun duit sedikit duit, tapi kawan bermacam-macam. Nah itu tanda duitnya barokah. Nah, dan paling pentingnya barokah itu apa? Kalau dimakan pelakunya akan mudah taat. Duit tersebut kalau dipakan membuat tenang hati. Itu namanya harta yang barokah. Nah, sudah kita bahas sedikit memang minggu kemarin. Ada duit yang menyiksa pemiliknya, ada. Nah, itu kalau duit nggak disakati, nggak disodakoin, menyiksa pemiliknya. Mungkin sampean pernah lah dapat duit pusing. Pernah nggak? Nggak pernah ya? Oke. Nah, bingung nyari contohnya. Kalau bisa harus, berarti masya Allah, cinta dunianya bukan main. Ada loh, ada harta itu sampean dapatkan, sampean sumpah. Bukan karena apa-apa. Kadang-kadang tuh ada harta kita miliki, hati nggak tenang, nggak tahu kenapa. Ketika harta tersebut lepas, plong hatinya. Itu salah satu tanda itu hartanya bala. Ada sebetulnya. Mungkin belum nemukan, ya. Nah, mudah-mudahan kada sampai dapat harta yang kayak gitu. Hartanya bikin senang dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat, dibersihkan hati kita dari cinta dunia, bisa mengeluarkan zakat dengan baik, ikhlas karena Allah, memperbanyak sedekah khususnya buat keluarga-keluarga kita. Ada minni, mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.